semuanya, saya Agni Agustin Ramadhani dengan NPM 2570061111090. Saya dari kelas C, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Angkatan 2025 Universitas Siliwangi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian pendahuluan dari penelitian yang berjudul Dampak Hoaks dan Disinformasi Terhadap Demokrasi di Kalangan Mahasiswa. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan secara ringkas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan juga ruang lingkup penelitian. Apa sih yang melatar belakangi penelitian dampak hoaks dan disinformasi terhadap dampak demokrasi di kalangan mahasiswa ini? Nah, di latar belakang ini kami menjelaskan bahwa di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan juga mempengaruhi cara mahasiswa ataupun masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan juga demokrasi. Namun, kemajuan ini juga memicu maraknya hoaks dan disinformasi yang sulit dibedakan dari informasi yang benar. Fenomena ini berdampak serius karena dapat merusak kepercayaan publik, memecah belah mahasiswa ataupun masyarakat, dan melemahkan kualitas demokrasi. Nah, di Indonesia ini, hoaks bahkan digunakan sebagai alat politik untuk membentuk opini dan memanipulasi persepsi publik. Mahasiswa termasuk di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi merupakan pengguna aktif media sosial dan karenanya rentan terpapar informasi palsu. Rendahnya verifikasi informasi dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokrasi, kepercayaan pada lembaga publik, serta partisipasi dalam kegiatan demokratis. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak hoaks dan disinformasi terhadap kualitas demokrasi di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi penting dilakukan sebagai dasar untuk memperkuat literasi digital dan juga kesadaran politik di lingkungan kampus. Untuk memahami mengapa penelitian ini penting, terlebih dahulu perlu diidentifikasi masalah utama yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di era digital, hoaks dan disinformasi menyebar sangat cepat melalui berbagai platform media sosial yang banyak digunakan oleh mahasiswa. Kondisi ini membuat mereka rentan menerima informasi palsu, terutama karena literasi digital yang belum merata. Penelitian ini melihat bagaimana pola penyebaran hoaks terjadi, sekaligus mengidentifikasi bentuk dan karakteristik hoaks yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi. Informasi menyesatkan tersebut berpotensi memengaruhi cara pandang mahasiswa terhadap nilai demokrasi serta menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan demokratis. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi di lingkungan kampus, termasuk aspek kepercayaan, partisipasi, dan sikap kritis terhadap isu politik. Nah, karena itu, penelitian ini juga mengarah pada upaya merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital dan mengurangi pengaruh negatif hoaks, sehingga mahasiswa dapat berpikir lebih kritis dan berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar analisis. Pertama, bagaimana sebenarnya pola penyebaran hoaks dan disinformasi di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, khususnya melalui berbagai platform media sosial yang mereka gunakan sehari-hari. Kedua, penelitian ini juga ingin mengetahui bentuk dan karakteristik hoaks yang berhubungan dengan isu demokrasi, sehingga dapat dipahami jenis informasi palsu apa saja yang paling sering memengaruhi mahasiswa. Yang selanjutnya, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana hoaks dan disinformasi tersebut memengaruhi pandangan mahasiswa tentang demokrasi. Apakah informasi palsu tersebut mengubah pemahaman, sikap, atau kepercayaan mereka terhadap proses demokratis?
Rumusan masalah berikutnya berfokus pada sejauh mana paparan hoaks berdampak pada tingkat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan demokratis, seperti pemilu, organisasi, kemahasiswaan maupun diskusi publik. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana secara keseluruhan hoaks dan disinformasi memengaruhi kualitas demokrasi di lingkungan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Dan yang terakhir, penelitian ini merumuskan pertanyaan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif hoaks dan disinformasi, serta bagaimana meningkatkan literasi digital agar mahasiswa mampu bersikap lebih kritis dalam menghadapi arus informasi. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis bagaimana pola penyebaran hoaks dan disinformasi terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, khususnya melalui media sosial yang mereka gunakan setiap hari. Kedua, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk dan karakteristik hoaks yang berkaitan dengan isu demokrasi, sehingga kita dapat mengetahui jenis informasi palsu apa saja yang paling sering muncul di lingkungan mahasiswa. Selanjutnya, penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana hoaks dan disinformasi memengaruhi pandangan mahasiswa tentang demokrasi, baik dari segi pemahaman maupun sikap mereka terhadap nilai-nilai demokratis. Tujuan berikutnya adalah menganalisis dampak hoaks terhadap tingkat partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan demokratis, seperti pemilu, organisasi, kemahasiswaan, dan diskusi publik. Selain itu, penelitian ini juga mengukur pengaruh hoaks terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan, terutama dalam hal kepercayaan mahasiswa pada lembaga publik, tingkat partisipasi mereka, serta kemampuan berpikir kritis terhadap isu politik. Nah, akhirnya penelitian ini bertujuan merumuskan strategi untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa, sehingga mereka lebih maju dan lebih mampu mengenali informasi palsu dan mengurangi dampak negatif hoaks di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, manfaat akademik. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi dan ilmu politik, khususnya dalam memahami bagaimana hoaks dan disinformasi dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat termasuk mahasiswa terhadap demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa. Kedua, manfaat praktis. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dalam merancang program literasi digital. Program tersebut penting untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan dalam memilah, memverifikasi, dan memahami informasi yang mereka temui di media sosial. Nah, yang ketiga, manfaat sosial. Penelitian ini juga membawa manfaat bagi sivitas akademika secara keseluruhan dengan mendorong kesadaran akan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan lingkungan kampus menjadi lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Pada bagian ruang lingkup penelitian ini, kami membatasi kajian pada pengaruh penyebaran hoaks dan disinformasi terhadap kepercayaan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi terhadap demokrasi. Subjek penelitian adalah mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial sebagai sumber informasi, terutama di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Objek penelitian mencakup dua variabel utama, yaitu paparan hoaks dan disinformasi sebagai variabel bebas dan kepercayaan terhadap demokrasi sebagai variabel terikat. Beberapa aspek yang kami kaji antara lain tingkat paparan informasi palsu, kemampuan literasi digital mahasiswa, serta
pandangan mereka terhadap nilai dan institusi demokrasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, Tasikmalaya pada November 2025 dengan menggunakan pendekatan campuran, yaitu kuesioner untuk data kuantitatif dan wawancara untuk data kualitatif. Baik, perkenalkan, nama saya Linda Dwi Martianda. Di sini saya akan menjelaskan bagian kajian teori. Yang pertama, hoax dan disinformasi. Hoax merupakan informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu. Sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang disebarkan dengan tujuan memanipulasi persepsi publik. Informasi ini biasanya tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan sering dibuat untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Hoax dapat mengacaukan cara berpikir, membentuk opini yang keliru, dan mengganggu pemahaman mahasiswa terhadap isu-isu penting. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk hoax. Hoax memiliki beragam bentuk seperti satire, judul yang tidak sesuai dengan isi, penggunaan konteks lama untuk situasi baru, informasi yang dipelintir, akun atau sumber palsu, konten yang dimanipulasi, hingga konten yang sepenuhnya palsu. Bentuk-bentuk ini mudah ditemukan di media sosial dan sering sekali menarik perhatian melalui judul provokatif atau tampilan visual yang menipu, sehingga membuat mahasiswa rentan mempercayai dan mudah menyebarkannya. Yang selanjutnya, dampak hoaks terhadap demokrasi. Hoaks berdampak negatif pada proses demokrasi karena membuat informasi sulit disaring secara rasional. Penyebaran hoaks dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga, mengganggu diskusi publik, serta memicu polarisasi di kalangan mahasiswa. Ketika persepsi terbentuk berdasarkan informasi palsu, keputusan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan demokratis menjadi tidak objektif dan mudah dipengaruhi emosi. Nah, yang selanjutnya, peran literasi digital. Literasi digital menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan informasi di media sosial. Individu dengan literasi digital tinggi mampu memverifikasi sumber, memahami konteks, dan menilai keaslian konten sebelum menyebarkannya. Sebaliknya, literasi yang rendah membuat mahasiswa mudah percaya pada konten palsu, sehingga meningkatkan risiko terpengaruh hoaks. Nah, bagian terakhir dari kajian teori adalah hubungan hoaks, media sosial, dan juga kualitas demokrasi. Media sosial memudahkan informasi menyebar dengan cepat, termasuk hoaks. Ketika paparan hoaks tinggi dan literasi digital rendah, kualitas demokrasi mahasiswa dapat menurun. Hal ini terlihat dari berkurangnya kemampuan berpikir kritis, meningkatnya konflik pendapat, serta menurunnya kepercayaan terhadap proses demokratis. Sebaliknya, literasi digital yang baik dapat membantu mahasiswa menyaring informasi sehingga kualitas demokrasi tetap terjaga. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzi Firmansyah dengan ujung NPM 109. Saya akan memaparkan bab 3 yaitu metodologi penelitian dari laporan penelitian yang berjudul Dampak Hoax dan Disinformasi terhadap Kualitas Demokrasi di kalangan mahasiswa Universitas Siliwangi. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Kombinasi kedua pendekatan ini digunakan agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat menggambarkan fenomena secara objektif sekaligus mendalam. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Metode ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat paparan hoax dan disinformasi terhadap kualitas demokrasi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau Google Form yang berisi pernyataan tertutup menggunakan skala Likert 1-5. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami lebih dalam pandangan, persepsi, dan pengalaman mahasiswa terkait paparan hoax serta dampaknya terhadap nilai-nilai demokrasi. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada beberapa mahasiswa yang dipilih sebagai informan kunci berdasarkan hasil survei kuantitatif. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini
adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi yang aktif dalam penggunaan media sosial. Pemilihan mahasiswa sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan kelompok yang paling intens berinteraksi dengan informasi digital. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kampus memiliki peran komunikasi mahasiswa yang cukup aktif di media sosial dan sering berinteraksi dengan berbagai bentuk informasi digital. Selanjutnya, waktu penelitian. Yang pertama, pada tanggal 1 sampai 8 November 2025 yang berkegiatan persiapan dan penyusunan instrumen penelitian atau kuesioner dan pedoman wawancara. Yang kedua, pada tanggal 1 sampai 12 November 2025 yang berkegiatan penyebaran kuesioner atau pengumpulan data kuantitatif. Yang ketiga, pada tanggal 12 sampai 15 November 2025 yang berkegiatan wawancara mendalam atau pengumpulan data kualitatif. Yang keempat, pada tanggal 15 sampai 19 November 2025 yang berkegiatan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, pada tanggal 20 sampai 22 November 2025 yang berkegiatan penyusunan dan penyempurnaan laporan akhir penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama yaitu kuesioner dan wawancara. Yang pertama, teknik pengumpulan data kuantitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner atau Google Form kepada mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dari berbagai program studi. Kuesioner terdiri dari pernyataan tertutup dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat paparan hoaks, kemampuan verifikasi informasi, dan sikap demokrasi mahasiswa. Langkah-langkah pengumpulan data kuantitatif meliputi yang pertama, menyusun item pernyataan sesuai variabel penelitian. Yang kedua, menguji validasi dan reliabilitas kuesioner. Yang ketiga, penyebaran Google Form secara daring kepada responden. Yang terakhir, mengelola data menggunakan perangkat lunak statistik SPSS atau Excel. Yang kedua, pengumpulan data kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview dengan informan yang dipilih berdasarkan hasil kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan dua pendekatan yaitu satu, analisis kuantitatif. Data hasil kuesioner diolah secara statistik menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara variabel tingkat paparan hoaks dan kualitas demokrasi mahasiswa. Yang kedua ada analisis kualitatif. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil wawancara ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan topik penelitian. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Salsabila dengan ujung NPM 113 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari laporan penelitian yang berjudul Dampak Hoaks dan Disinformasi Terhadap Kualitas Demokrasi di Kalangan Mahasiswa. Sebelum memaparkan hasil dan pembahasan, di sini saya akan melampirkan 15 butir pernyataan kuesioner yang telah kami sebar beberapa minggu yang lalu. Selanjutnya, data hasil kuesioner dapat dilihat pada diagram batang berikut. Angka pada sumbu X menandakan pernyataan 1 sampai pernyataan 15, sedangkan angka pada sumbu Y merupakan persentase jawaban dominan hasil kuesioner. Pada rumusan masalah yang pertama, kita melihat bagaimana tingkat paparan hoaks di kalangan mahasiswa. Berdasarkan data hasil kuesioner, sebesar 37,6% mahasiswa mengaku sering menerima informasi yang belum tentu benar. Angka ini cukup besar dan menggambarkan bahwa hoaks memang sangat mudah masuk ke lingkungan mahasiswa. Hasil wawancara menguatkan temuan tersebut. Mahasiswa menyampaikan bahwa arus informasi media sosial yang sangat cepat ditambah kecenderungan mahasiswa yang mudah terprovokasi membuat informasi yang belum terverifikasi sering diterima begitu saja. Selain itu, 43,5% mahasiswa juga mengetahui adanya kelompok penyebar hoaks. Dan ini diperkuat oleh pengalaman responden yang pernah menjumpai konten yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini. Secara keseluruhan,
Data ini menunjukkan bahwa paparan hoax bukan hanya terjadi secara pasif, tetapi memang sudah menjadi bagian dari dinamika informasi yang dihadapi mahasiswa setiap hari. Pada rumusan masalah yang kedua, kita membahas bagaimana perilaku mahasiswa ketika menerima dan menyebarkan informasi. Dari kuesioner, terlihat bahwa 49,4% mahasiswa mengakui bahwa banyak mahasiswa menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Hal ini sejalan dengan wawancara di mana responden mengatakan bahwa informasi sering dibagikan hanya dari judul yang sensasional atau link yang tidak jelas. Meskipun 41,2% mahasiswa berusaha memeriksa keaslian berita, kenyataannya masih banyak yang mudah terpengaruh oleh informasi viral. Ini terlihat jelas dari hasil wawancara. Menariknya, 37,6% mahasiswa mengaku tidak mudah terpengaruh oleh informasi viral. Tetapi, perilaku di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Masih ada kecenderungan share cepat tanpa proses verifikasi. Jadi, temuan ini menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara persepsi dari dalam kuesioner dan perilaku nyata mahasiswa dalam menghadapi informasi. Pada rumusan masalah yang ketiga, kita membahas bagaimana hoax memengaruhi pembentukan opini mahasiswa. Dari hasil kuesioner, sebesar 51,8% mahasiswa menyatakan bahwa hoax memengaruhi pandangan mereka terhadap isu kampus. Selain itu, 37,6% pernah menemukan berita yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini. Hasil wawancara mengonfirmasi hal ini. Mahasiswa menjelaskan bahwa hoax sering menimbulkan salah paham terhadap organisasi kampus, kegiatan tertentu, atau pihak-pihak yang terlibat. Berita manipulatif dan opini yang dilebih-lebihkan dapat mengubah cara mahasiswa menilai suatu isu, bahkan tanpa bukti yang jelas. Dengan demikian, baik kuesioner maupun wawancara sama-sama menunjukkan bahwa hoax memiliki pengaruh kuat dalam membentuk opini mahasiswa melalui informasi yang tidak akurat dan bersifat manipulatif. Pada rumusan masalah yang keempat, kita membahas mengenai hubungan antara hoax dan kualitas demokrasi mahasiswa. Dari data, 60% mahasiswa setuju bahwa disinformasi menyebabkan perpecahan pendapat. Kemudian, 44,7% merasa hoax menurunkan semangat partisipasi, dan jumlah yang sama merasa tidak bebas menyampaikan pendapat tanpa tekanan. Namun, di sisi lain, 52,9% mahasiswa masih menghargai perbedaan pendapat, dan 47,1% menilai mahasiswa kritis lebih mampu berdiskusi secara rasional. Wawancara memperlihatkan bahwa hoax membuat diskusi menjadi tidak sehat, menimbulkan polarisasi, dan mengurangi rasa percaya antara mahasiswa. Responden juga menyebutkan bahwa budaya tabayun atau klarifikasi masih sangat minim, sehingga demokrasi kampus belum berjalan optimal. Dapat disimpulkan bahwa hoax secara langsung menurunkan kualitas demokrasi, terutama melalui melemahnya kepercayaan dan dialog yang tidak lagi konstruktif. Pada rumusan masalah yang kelima, kita melihat bentuk-bentuk hoax yang paling sering muncul di kalangan mahasiswa. Sebagian mahasiswa merasa mampu membedakan informasi benar dan manipulatif. Ini terlihat dari hasil kuesioner, 34,1% yang tidak setuju bahwa mereka kesulitan membedakannya. Namun, kenyataannya 37,6% mahasiswa pernah menemukan berita yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini, dan 43,5% mengetahui adanya kelompok penyebar hoax. Wawancara menunjukkan bentuk hoax yang paling sering muncul yaitu opini manipulatif, cerita yang dilebih-lebihkan, informasi tanpa sumber, dan konten yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan pihak tertentu, terutama saat momen pemilu kampus. Kesimpulannya, mahasiswa kerap terpapar berbagai bentuk disinformasi yang sifatnya manipulatif dan terstruktur. Pada rumusan masalah yang keenam, kita membahas mengenai upaya yang dilakukan mahasiswa untuk mengurangi dampak hoax. Dari hasil kuesioner, sebesar 56,5% mahasiswa mencari sumber tambahan sebelum mempercayai informasi, dan 47,1% menilai mahasiswa yang kritis lebih mampu berdiskusi secara rasional. Wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa merespon hoax dengan melakukan cek fakta, mencari informasi dari sumber resmi, dan menghindari penyebaran
berita yang belum jelas. Responden juga menyarankan agar kampus memperkuat literasi digital sebagai langkah pencegahan. Secara keseluruhan, peningkatan literasi digital, kebiasaan verifikasi, dan sikap kritis merupakan langkah utama dalam meminimalisir penyebaran dan dampak hoax di lingkungan kampus. Pada rumusan masalah yang pertama, kita melihat bagaimana tingkat paparan hoax di kalangan mahasiswa. Dari hasil kuesioner, terlihat bahwa mahasiswa sering menerima informasi yang belum tentu benar. Bahkan, banyak yang menemukan konten yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini. Jika kita refleksikan sebentar, pernah tidak kita membaca sesuatu di media sosial, lalu langsung percaya hanya karena tampilannya meyakinkan? Nah, kondisi itu ternyata umum terjadi. Wawancara juga memperlihatkan bahwasannya cepatnya arus informasi digital membuat mahasiswa lebih mudah terprovokasi judul yang sensasional. Temuan ini sejalan dengan teori information disorder dari Werdel dan Derachsan serta konsep echo chamber Sunstein yang menunjukkan bahwa media sosial memang mempermudah penyebaran hoax. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, di mana kita membahas perilaku mahasiswa dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa masih sering menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Bahkan, beberapa dari mereka mengakui hanya membaca judul atau melihat link yang tampak meyakinkan. Saya ingin bertanya secara retoris. Berapa kali kita membagikan sesuatu di grup sebelum benar-benar membacanya? Itu persis perilaku yang ditemukan dalam penelitian ini. Wawancara menunjukkan bahwa pola ini terjadi karena adanya bias konfirmasi, di mana individu cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan awal. Selain itu, ada kecenderungan untuk berpikir cepat dan praktis, yang dalam teori disebut cognitive misserlins. Artinya, bukan hanya isi informasinya yang bermasalah, tetapi kebiasaan konsumsi informasi kita juga berperan besar dalam menyebarkan hoax. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, di mana di sini kita membahas pengaruh hoax terhadap pembentukan opini mahasiswa. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana hoax memengaruhi pembentukan opini mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa hoax dapat membentuk persepsi yang salah tentang berbagai isu kampus. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya salah paham yang muncul hanya karena informasi yang manipulatif atau tidak lengkap. Jika kita ingat teori ruang publik Habermas, opini publik terbentuk melalui komunikasi. Maka, ketika komunikasi berisi informasi yang salah, opini yang terbentuk pun ikut terdistorsi. Kita masuk ke rumusan masalah yang keempat. Di sini kita membahas hubungan antara hoax dengan kualitas demokrasi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoax menyebabkan perpecahan pendapat, menurunkan partisipasi, dan melemahkan kepercayaan antar mahasiswa. Dari hasil wawancara juga menegaskan bahwa diskusi di lingkungan kampus menjadi tidak sehat karena rendahnya budaya klarifikasi. Jika kita lihat teori demokrasi Dahl, kualitas demokrasi sangat beruntung pada informasi yang akurat. Sementara teori Almond dan Verba menekankan pentingnya diskusi rasional. Artinya, ketika hoax masuk ke dalam ruang demokrasi kampus, proses demokratisnya terganggu. Bukan hanya memecah, tetapi juga mengurangi kualitas dialog dan kemampuan mahasiswa untuk mengambil keputusan secara matang. Selanjutnya, pada rumusan masalah yang kelima, kita membahas mengenai jenis-jenis hoax yang paling sering ditemui mahasiswa. Temuan menunjukkan bahwa bentuk yang dominan muncul adalah konten manipulatif, cerita yang dilebih-lebihkan, dan informasi tanpa sumber yang jelas. Dari hasil wawancara juga menegaskan bahwa banyak hoax tampil dalam bentuk opini manipulatif dan narasi dramatis. Menurut klasifikasi Werdel, bentuk-bentuk ini termasuk misleading, fabricated, dan manipulated content. Dan menariknya, mahasiswa mengaku sering menemukan jenis hoax yang bukan sepenuhnya palsu, tetapi dicampur fakta dan opini, sehingga terlihat meyakinkan. Lalu kita masuk ke rumusan masalah yang terakhir, yaitu rumusan masalah ke-6. Di sini kita membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak hoax itu sendiri.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mulai melakukan cek fakta dan mencari sumber tambahan dan mengandalkan kanal resmi untuk mengecek keaslian berita. Namun, wawancara menegaskan bahwa literasi digital dan budaya tabayun adalah kunci utama. Tanpa itu, cek fakta hanya menjadi teori, bukan kebiasaan. Hal ini sesuai dengan konsep literasi digital dari Kominfo, serta teori critical thinking yang menekankan pentingnya kemampuan menilai kredibilitas informasi. Perkenalkan, nama saya Najwan Jima dengan NPM 2570061111081. Di sini saya akan membahas kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan, hoax mudah menebar di kalangan mahasiswa karena informasi cepat dibagikan di media sosial tanpa dicek kebenarannya. Hal ini membuat kepercayaan terhadap kampus menurun dan partisipasi dalam kegiatan demokrasi ikut melemah karena banyak mahasiswa merasa ragu dan terpengaruh polarisasi. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, penting bagi kampus dan mahasiswa meningkatkan literasi digital serta memastikan informasi yang beredar lebih akurat dan terpercaya. Yang kedua, ada saran. Mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital dan membiasakan verifikasi informasi sebelum menebarkannya. Kampus harus memperkuat kanal informasi resmi serta menyediakan pelatihan terkait fakta dan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Kolaborasi di antara mahasiswa dan pihak kampus penting untuk mempercepat klarifikasi isu dan mencegah polarisasi penelitian selanjutnya dapat memperluas objek studi dan mengkaji faktor psikologis dalam penerimaan hoax.